Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Maula Nurani dengan NPM 225036108 dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori simpul penyakit demam berdarah dengue untuk mata kuliah Manajemen Kesehatan berbasis wilayah dengan dosen pengampu Dr. Suhad, SKM, MKes. Untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu akan menjelaskan teori simpul penyakit. Teori simpul penyakit adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit dalam suatu populasi atau wilayah. Simpul ini membantu kita menganalisis bagaimana penyakit muncul, berkembang, dan bagaimana rantai penularan bisa putus. Selanjutnya, ada teori simpul. Yang pertama, sumber penyakit. Yang kedua, media transmisi. Yang ketiga, pelaku pemejanan. Yang keempat, kejadian penyakit. Dan yang kelima, variabel supersistem. Nah, di sini ada teori simpul menurut Ahmadi 1987 1991 dalam Ahmasi 2013. Simpul penyakit menggambarkan hubungan antara manajemen kesehatan masyarakat, sumber agen penyakit seperti faktor lingkungan yaitu udara, air, pangan, vektor penular, dan manusia. Dan ada faktor komunikasinya juga yaitu perilaku, umur, gender, dan genome. Model ini menunjukkan bahwa manajemen kesehatan masyarakat dan faktor lintas sektor seperti kebijakan, iklim, topografi, serta perilaku masyarakat berperan besar dalam menentukan kondisi sehat atau sakit. Dengan kata lain, penyakit muncul karena kombinasi berbagai faktor, bukan hanya karena keberadaan agen penyakit saja. Dengan memahami simpul ini, kita bisa menganalisis penyebab dan cara pengendalian penyakit di masyarakat. Selanjutnya masuk ke demam berdarah dengue atau DBD. DBD adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus. Penularan ini terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ciri khasnya itu menyerang daerah tropis atau subtropis, dapat menyebabkan pendarahan hebat atau syok, dan termasuk masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Dan ini ada epidemiologi DBD. Nah, secara epidemiologi, DBD ini sering menyerang pada anak-anak dan remaja. Kasusnya meningkat pada musim hujan karena banyaknya tempat perlindungan nyamuk. Faktor lingkungan seperti genangan air, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kepadatan penduduk turut mempercepat penyebaran penyakit ini. Selanjutnya ada etiologi penyebab. Penyebab DBD adalah virus dengue yang terdiri dari 4 serotype, yaitu Denvi 1 sampai Denvi 4, termasuk genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Penularannya hanya terjadi melalui nyamuk Aedes betina yang menggigit penderita dan kemudian menularkan ke orang yang sehat. Infeksi yang berulang dengan serotype yang berbeda bisa menyebabkan gejala yang lebih parah. Selanjutnya, ini cara penularan DBD. DBD ini tidak menular langsung antar manusia, tetapi melalui gigitan nyamuk. Setelah nyamuk menggigit penderita, nyamuk membawa virus dan menularkannya pada orang lain yang sehat, seperti pada gambar di sini. Nah, untuk tanda dan gejala klinis DBD itu, hari pertama sampai hari ketiga itu ada fase demam. Gejalanya seperti demam tinggi yang mendadak 38 sampai 40 derajat tanpa sebab. Yang kedua, sakit kepala hebat, nyeri di belakang bola mata. Yang ketiga, ada nyeri otot dan nyeri sendi, sehingga sering disebut breakbone fever. Yang keempat, nafsu makan menurun, mual, dan muntah. Yang kelima, kadang muncul bintik merah di kulit. Selanjutnya ini hari keempat sampai ke-6, yaitu masuk fase kritis. Gejalanya suhu tubuh bisa mendadak turun seolah-olah membaik, tapi
justru malah bahaya. Yang kedua ada tanda-tanda kebocoran plasma, yaitu perut terasa sakit atau kembung, muntah terus-terusan, kulitnya pucat, tangan dingin, gelisah, dan kadang sulit bernafas. Yang ketiga, trombositnya turun drastis. Dan yang keempat, hematokritnya naik atau darahnya mengental. Terus yang kelima itu muncul ruam atau bintik merah tuh jelas. Nah, untuk hari ke-7 sampai hari ke-10 ini fase pemulihan. Gejalanya itu demamnya hilang total, terus nafsu makannya kembali baik, kondisi umumnya juga membaik, terus trombositnya juga mulai naik kembali, dan cairan yang sempat bocor diserap lagi oleh tubuh. Ini untuk teori simpul penyakit DBD. Simpul pertama itu sumber penyakit, individu yang terinfeksi virus dengue dan menjadi reservoir. Terus yang kedua ada media transmisi, yaitu nyamuk Aedes yang menggigit sumber dan kemudian orang yang sehat. Jadi nyamuk yang ngegigit orang yang sehat gitu. Terus simpul ketiganya pelaku pemejanan, yaitu orang sehat yang mendapatkan gigitan nyamuk yang membawa virus. Nah, simpul keempat ini kejadian penyakit, munculnya penyakit klinis DBD, mungkin berkembang ke DHF atau DSS. Nah, simpul yang kelima ini variabel super system. Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, seperti genangan atau sanitasi, terus perilaku masyarakat 3M+, kepadatan populasi, serta kebijakan pengendalian vektor. Itu untuk teori simpul penyakit DBD. Nah, udah ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan teori simpul penyakit, terjadinya DBD dipengaruhi oleh keterkaitan antara sumber penyakit, media transmisi, pelaku pemejanan, kejadian penyakit, dan variabel supersistem seperti lingkungan dan perilaku masyarakat. Pemahaman terhadap hubungan antara simpul ini penting untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit DBD secara efektif di masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.